Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai ekstrim fungsi trigonometri dengan syarat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat menonton video presentasi kelompok kami. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama itu Muhammad Akbar, Muhammad Ridwan, Juan, Nur Asisa, Lutfia, Rizky Amalia, dan saya sendiri Fariska Anjani. Nah, untuk pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu definisi. Istilah ekstrim mengandung arti maksimum dan minimum, terbesar dan terkecil, tertinggi dan terendah, terbanyak dan tersedikit, teratas dan terbawah. Dalam membicarakan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, khususnya fungsi sinus dan kosinus, perlu pengertian periodisasi fungsi-fungsi itu. Setiap penambahan atau pengurangan sudut dengan n dikali 2pi, harga-harga sinus atau kosinus ada kembali sama dengan sinus dan kosinus sudut semula. Akibatnya, sin x plus minus n dikali 2pi sama dengan sin x atau cos x untuk x plus minus n dikali 2pi sama dengan cos x, di mana x bilangan bulat. Dikatakan periode sinus ataupun kosinus adalah 2pi, tetapi berapapun harga x, harga sin x dan cos x tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari min 1. Dengan kata lain, sin x lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Dan cos x lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan demikian, nilai maksimum sinus atau kosinus adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi sinus dan kosinus. Perubahan nilai fungsi trigonometri sinus, kosinus maupun tangen dapat diamati dengan menggunakan lingkaran satuan, yaitu trigonometri yang berjari-jari satu satuan. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Terdapat titik P, di mana titiknya ini adalah x, y, dan sisi miringnya ini R sama dengan 1, dan terdapat x dan y. Dari gambar di samping kita peroleh sin alfa kuadrat itu sama dengan y per r. Jadi karena r-nya itu sama dengan 1, maka y per 1 yaitu sama dengan 1. Jadi nilai sin alfa kuadrat ditentukan oleh ordinat y. Kemudian cos alfa kuadrat sama dengan x per r. Nah, r-nya itu sama dengan 1. Jadi cos alfa kuadrat adalah x. Jadi nilai cos alfa kuadrat ditentukan oleh absis x. Kemudian untuk tangen alfa kuadrat sama dengan y per x. Jadi nilai tangen alfa kuadrat ditentukan oleh absis x dan ordinat y. Jika titik P berputar dimulai dari titik A yang berlawanan dengan jarum jam sepanjang lintasan lingkaran satuan, maka besar sudut dari XOP bertambah secara kontinu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dengan pertambahan besar sudut alfa derajat, maka nilai-nilai fungsi trigonometri sin alfa derajat, cos alfa derajat, dan tangen alfa derajat akan mengalami perubahan. Nah, kemudian di sini kita tampilkan tabel perubahan nilai-nilai fungsi trigonometri. Yang pertama kita lihat untuk perubahan sudut 0 derajat ke 90 derajat pada sin alfa kuadrat bertambah dari 0 ke 1. Kemudian untuk 90 derajat ke 180 derajat berkurang dari 1 ke 0. Kemudian untuk 180 derajat ke 270 derajat itu untuk sin alfa derajat berkurang dari 0 ke 1, dan untuk 270 derajat ke 360 derajat bertambah dari min 1 ke 0. Nah, untuk cos alfa derajat yang pertama itu 0 ke 90 derajat berkurang dari 1 ke 0. Kemudian 90 ke 180 berkurang dari 0 ke 1 min 1.
Kemudian dari 180 ke 270 bertambah dari min 1 ke 0. Dan 270 ke 360 bertambah dari 0 ke 1. Nah, untuk tangen alfa kuadrat bertambah dari untuk 0 ke 90 derajat bertambah dari 0 ke positif tak berhingga. Dan untuk 90 derajat ke 180 derajat bertambah dari negatif tak berhingga ke 0. Nah, untuk 180 derajat ke 270 derajat itu bertambah dari 0 ke positif tak berhingga. Dan yang terakhir itu 270 derajat ke 360 derajat yaitu bertambah dari negatif tak berhingga ke 0. Nah, dari tabel ini kita mendapatkan 3 kesimpulan untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, untuk fungsi sinus, nilai maksimum sin alfa kuadrat sama dengan 1 dicapai untuk alfa derajat sama dengan 90 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Nah, untuk nilai minimum sin alfa derajat sama dengan min 1 dicapai untuk alfa derajat sama dengan 270 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Jadi dapat kita tuliskan sin alfa kuadrat lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap sudut alfa derajat. Kemudian saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan presentasinya. Baik, selanjutnya fungsi kosinus. Jadi untuk nilai maksimum cos alfa derajat sama dengan 1 dicapai untuk alfa derajat sama dengan n dikali 360 derajat. Untuk nilai minimum cos alfa derajat sama dengan min 1 dicapai untuk alfa derajat sama dengan 180 derajat ditambah n kali 360 derajat. Jadi cos alfa derajat lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap sudut alfa derajat. Selanjutnya fungsi tangen. Nilai tangen alfa derajat tidak memiliki nilai maksimum maupun nilai minimum. Contoh, carilah nilai minimum dan nilai maksimum dari y sama dengan sin x derajat dikurang 1. Penyelesaiannya yaitu sin x derajat lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Min 1 dikurang 1 lebih kecil sama dengan sin x derajat dikurang 1 lebih kecil sama dengan 1 dikurang 1. Selanjutnya min 2 lebih kecil sama dengan sin x derajat dikurang 1 lebih kecil sama dengan 0, atau min 2 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan 0. Jadi nilai y minimum sama dengan minus 2 dan nilai y maksimum sama dengan 0. Selanjutnya ekstrim fungsi trigonometri. A sin x ditambah b dalam interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi. Kemungkinan A besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, itu A sin x ditambah b maksimum sama dengan alfa ditambah b untuk sin x sama dengan 1, di mana x sama dengan 1/2pi. A sin x ditambah b minimum sama dengan min a ditambah b untuk sin x sama dengan minus 1, di mana x sama dengan 3/2pi. Nah, untuk A kecil dari 0, A sin x ditambah b minimum sama dengan a ditambah b untuk sin x sama dengan 1, di mana x sama dengan 1/2pi. A sin x ditambah b maksimum sama dengan min a ditambah b untuk sin x sama dengan minus 1, di mana x sama dengan 3/2pi. Di sini b disebut maksimum batas untuk x sama dengan 0. Maksimum dan minimum di atas adalah maksimum dan minimum mutlak, sebab tidak ada x yang menyebabkan A sin x ditambah b lebih besar dari a ditambah b atau lebih kecil dari minus a ditambah b. Contoh, jika y sama dengan 3 sin x dikurang 5, maka y maksimum mutlak sama dengan minus 2. Untuk sin x sama dengan 1, maka x sama dengan 90 ditambah n 360, di mana n elemen b.
Dan Y minimum mutlak sama dengan minus 8 untuk sin X sama dengan minus 1. Maka X sama dengan 270 ditambah N 360 di mana N elemen B. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai ekstrim fungsi trigonometri bagian kedua, yaitu A cos X ditambah B dan interval 0 kecil X kecil 2pi. Kemungkinannya ada dua, yaitu A besar 0 dan A kecil 0. Untuk A besar 0, jika A cos X ditambah B maksimum sama dengan A tambah B untuk cos X sama dengan 1 atau X sama dengan 0. A cos X ditambah B minimum sama dengan minus A ditambah B untuk cos X sama dengan minus 1 atau X sama dengan pi. B disebut minimum batas untuk X sama dengan 0. A kecil 0 jika A cos X ditambah B minimum sama dengan A tambah B untuk cos X sama dengan 1 atau X sama dengan 0. A cos X ditambah B maksimum sama dengan minus A tambah B untuk cos X sama dengan minus 1 atau X sama dengan pi. B disebut batas maksimum untuk X sama dengan 0. Contohnya yaitu, jika Y sama dengan minus 3 cos 2X ditambah 5, maka Y maksimum mutlak sama dengan 5 untuk cos 2X sama dengan minus 1 atau 2X sama dengan 180 ditambah N dikali 360. X sama dengan 90 ditambah N dikali 160 atau N elemen B. Dan Y minimum mutlak sama dengan 2 untuk cos 2X sama dengan 1. 2X sama dengan 0 ditambah N dikali 360 atau X sama dengan 0 ditambah N dikali 180 atau N elemen B. 180 didapatkan 360 dibagi 2. Yang ketiga yaitu A cos X ditambah B sin X. Bentuk A cos X ditambah B sin X dijadikan bentuk tunggal seperti pada persamaan, yaitu K cos dalam kurung X dikurang alfa, kemudian dicari nilai maksimum atau minimum dari bentuk tunggal tersebut. Untuk memperjelasnya yaitu, berikan contoh berikut ini. Tentukan nilai maksimum dan fungsi dan minimum fungsi Y sama dengan akar 3 cos X ditambah sin X untuk interval 0 kecil X kecil 2pi, kecil dari 2pi. Penyelesaiannya yaitu Y sama dengan akar 3 cos X ditambah sin X. A sama dengan akar 3, B sama dengan 1. K sama dengan akar dalam akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Dan alfa sama dengan 1 akar 3. Alfa sama dengan minus 1/6 pi, maka Y sama dengan 2 cos dalam kurung X dikurang 1/6 pi, maksimum Y sama dengan 2 untuk cos X dikurang 1/6 pi sama dengan 0. X dikurang 1/6 pi sama dengan 0 atau X sama dengan 1/6 pi. Minimum Y sama dengan minus 2 untuk cos X dikurang 1/6 pi sama dengan 1. X dikurang 1/6 pi sama dengan pi. X sama dengan 7/6 pi. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk teman kelompok saya untuk membacakan materinya. Baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aziza. Nomor 4, A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C. Bentuk ini dicari ekstrim dengan cara seperti berikut. A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan A dalam kurung sin kuadrat ditambah B per C sin X ditambah B kuadrat per 4A kuadrat ditambah C kurang B kuadrat per 4A. Kemudian A dalam kurung sin X ditambah B per 2A kuadrat ditambah 4AC dikurang B kuadrat per 4A. Bentuk A sin dalam kurung sin X ditambah B per 2A kuadrat ditambah 4AC dikurang B2 per 4A sama dengan A dalam kurung sin X ditambah P kuadrat
ditambah Q, di mana P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan 4AC dikurang B2 per 4A. Selanjutnya diselidiki ekstrim dari bentuk A dalam kurung sin X ditambah P kuadrat ditambah Q sebagai berikut. A lebih besar dari 0. Sama dengan P lebih besar atau sama dengan 1. Maksimum mutlak sama dengan A dalam kurung 1 ditambah P kuadrat ditambah Q. Untuk sin X sama dengan 1. Minimum mutlak sama dengan A dalam kurung minus 1 ditambah P kuadrat ditambah Q. Untuk sin X sama dengan minus 1. Kemudian 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 1. Maksimum mutlak sama dengan A dalam kurung 1 ditambah P kuadrat ditambah Q. Untuk sin X sama dengan 1. Minimum mutlak sama dengan Q. Untuk sin X sama dengan minus P. Minimum relatif untuk sama dengan A dalam kurung minus 1 ditambah P kuadrat ditambah Q. Untuk sin X sama dengan minus 1. B. Kemudian P sama dengan 0. Maksimum mutlak sama dengan A ditambah Q. Untuk sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan minus 1. Minimum mutlak sama dengan Q untuk sin X sama dengan 0. P lebih besar dari 0. Terus P lebih kecil dari 0. Maksimum mutlak sama dengan A dalam kurung minus 1 ditambah P kuadrat ditambah Q. Untuk sin X sama dengan minus 1. Minimum mutlak sama dengan Q. Untuk sin X sama dengan minus P. Maksimum relatif untuk sama dengan A dalam kurung 1 ditambah P kuadrat ditambah Q. Untuk sin X sama dengan 1. Merekam itu? Oke. Baik, saya lanjutkan contoh. Tentukan ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan sin pangkat 2x tambah 4 sin X tambah 4. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2π. Jawab, fx sama dengan sin pangkat 2x tambah 4 sin X tambah 4 sama dengan sin X tambah 2 pangkat 2. Dinilai maksimum mutlak fx sama dengan 9 untuk sin X sama dengan 1, X sama dengan 1/2π. Untuk minimum mutlak fx sama dengan 1 untuk sin X sama dengan min 1, X sama dengan 3/2π. 5. A cos pangkat 2x tambah B cos x tambah C. Cara mencari penyelesaian dari ekstrim fungsi kuadrat dalam A cos pangkat 2x tambah B cos x tambah C ini sama dengan penyelesaian pada bentuk A sin pangkat 2x tambah B sin x tambah C, yaitu fx sama dengan A cos pangkat 2x ditambah B cos X tambah C sama dengan A cos X tambah B per 2A pangkat 2 ditambah 4 AC pangkat 2 kurang B per 4A pangkat 2. Sudah. Mana kursornya ini dah. Contoh, tentukan ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 2 cos X ditambah 3 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya fx sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 2 cos X ditambah 3 sama dengan
2 cos kuadrat X ditambah cos X ditambah 1/4 ditambah 5/2 sama dengan 2 dikali cos X ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 5/2. Nah, maksimum mutlak fx sama dengan 7 untuk cos X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 0 derajat dan 360 derajat. Kemudian, minimum relatif fx sama dengan 3 untuk cos X sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, minimum mutlak fx sama dengan 5/2 untuk cos X sama dengan min 1/2, maka X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 240 derajat. Nah, nomor 6, A tan kuadrat X ditambah B tan X tambah C. Karena tan X dapat mencapai positif tak hingga dan negatif tak hingga, maka fungsi ini sifat ekstrimnya terikat pada harga tan X. Tetapi sifat ekstrimnya dapat diartikan seperti pada fungsi aljabar ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Didapat a tan kuadrat x ditambah b tan x ditambah c sama dengan a dikali tan kuadrat ditambah b per 2a pangkat 2 ditambah 4a kali c kurang b kuadrat per 4 kali a. Nah, untuk a lebih besar dari 0, maka minimum mutlaknya sama dengan 4a dikali c dikurang b kuadrat per 4 dikali a. Untuk tan x-nya sama dengan min b per 2a. Tidak mempunyai maksimum karena plus tak hingga. Untuk a lebih kecil dari 0, minimum mutlak sama dengan 4ac dikurang b kuadrat per 4a. Untuk tan x sama dengan min b per 2a. Tidak mencapai minimum karena min tak hingga. Selanjutnya contoh soal. Tentukan ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan min 2 tangen kuadrat X ditambah 3 tangen X kurang 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa A sama dengan min 2. Nah, min 2 ini lebih kecil daripada 0. Maka maksimum mutlak fx sama dengan 4 dikali min 2 dikali min 1 dikurang 3 pangkat 2 per 4 dikali min 2, yaitu sama dengan 1/8. Nah, untuk tangen X sama dengan min 3 per 2 dikali min 2 itu sama dengan 0,750. Jadi nilai X yang memenuhi di sini. Selanjutnya ekstrim dengan syarat. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah hubungan yang harus dipenuhi antara sudut-sudut yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan adalah sudut-sudut segitiga, maka banyak memberi pertolongan dalam perhitungan bahwa dua sudut antara akan berlaku alfa dikurang nilai mutlak alfa dikurang beta lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari alfa ditambah beta. Contohnya di sini adalah pada segitiga ABC diketahui 3 sin alfa sin beta sama dengan 1. Maka tentukan nilai dari gamma maksimum. Untuk penyelesaiannya, alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 180 derajat. Nah, alfa ditambah beta itu sama dengan 180 derajat dikurang gamma. Kemudian kita ketahui bahwa 3 sin alfa sin beta sama dengan 1. Dapat juga kita tuliskan dalam bentuk 3/2 dikali 2 sin alfa dikali sin beta itu sama dengan 1. Maka 2 sin alfa sin beta sama dengan 2/3. Kemudian bentuk ini kita ubah ke bentuk cos alfa dikurang beta dikurang cos alfa tambah beta sama dengan 2/3. Kemudian cos alfa dikurang beta dikurang cos alfa diganti menjadi 180 derajat ditambah gamma sama dengan 2/3. Maka cos alfa dikurang beta itu cos alfa dikurang beta dikurang cos gamma sama dengan 2/3. Cos gamma sama dengan 2/3 dikurang cos alfa dikurang beta. Y maksimum jika cos Y minimum, berarti cos alfa dikurang beta harus maksimum. Dan maksimum cos alfa dikurang beta itu sama dengan 1. Maka cos Y
cos gamma sama dengan 2/3 dikurang 1, yaitu min 0,333. Maka gamma sama dengan 109,47. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.